sempurna, penambahan larutan perak nitrat lebih lanjut akan menghasilkan endapan perak sianida. Titik akhir ditunjukkan oleh terjadinya kekeruhannya tetap. Kesukaran dalam memperoleh titik akhir yang jelas disebabkan karena sangat lambatnya endapan melarut pada saat mendekati titik akhir. Selain menggunakan jenis indikator di atas, maka kita juga akan dapat menggunakan metode potensiometri untuk menentukan titik ekuivalen. Ketajaman titik ekuivalen tergantung dari kelarutan endapan yang terbentuk dari reaksi antara analit dan titran. Endapan dengan kelarutan yang kecil akan menghasilkan kurva titrasi argentometri yang memiliki kecuraman yang tinggi sehingga titik ekuivalen mudah ditentukan. Akan tetapi, endapan dengan kelarutan rendah akan menghasilkan kurva titrasi yang landai sehingga titik ekuivalen agak sulit ditentukan. Penetapan titik akhir dalam reaksi pengendapan. Yang pertama, pembentukan suatu endapan berwarna. Ini dapat diilustrasikan dengan prosedur Mohr untuk menentukan klorida dan bromide. Pada titrasi suatu larutan netral dan ion klorida dengan kelarutan perak nitrat, sedikit larutan kalium kromat ditambahkan untuk berfungsi sebagai indikator. Pada titik akhir, ion kromat ini bergabung dengan ion perak untuk membentuk perak kromat merah yang sangat sedikit sekali dapat larut. Yang kedua, pembentukan suatu senyawaan berwarna yang dapat larut. Contoh prosedur ini adalah metode Volhard untuk titrasi perak dengan adanya asam nitrat bebas dengan larutan kalium atau amonium tiosionat standar. Indikatornya adalah larutan besi, amonium sulfat. Penambahan larutan tiosionat menghasilkan mula-mula endapan perak klorida. Kelebihan tiosionat yang paling sedikit pun akan menghasilkan perwarnaan coklat kemerahan disebabkan oleh terbentuknya suatu ion kompleks. Yang ketiga, penggunaan indikator adsorpsi. Aksi dari indikator-indikator ini disebabkan oleh fakta bahwa pada titik ekuivalen, indikator itu diadsorpsi oleh endapan dan selama proses adsorpsi terjadi suatu perubahan dalam indikator yang menimbulkan suatu zat dengan warna berbeda. Maka dinamakan indikator adsorpsi. Zat-zat yang digunakan adalah zat-zat warna asam seperti warna deret, fluoresein, misalnya fluoresein aneosin yang digunakan sebagai garam natriumnya. Untuk titrasi klorida, boleh dipakai fluoresein. Suatu larutan perak klorida dititrasi dengan larutan perak nitrat. Perak klorida yang mengadsorpsi ion-ion klorida, ion fluoresein akan membentuk suatu kompleks dari perak yang merah jambu. Yang materi terakhir akan dibawakan oleh teman saya, Natalia Alvin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengendapan. Keberhasilan proses pengendapan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya temperatur, sifat alami pelarut, pengaruh ion lain, pH, hidrolisis, dan pembentukan kompleks. Pengaruh ini dapat kita jadikan sebagai dasar untuk memahami titrasi, argometri, dan gravimetri. Pertama, temperatur. Kelarutan semakin meningkat dengan naiknya suhu, jadi dengan meningkatnya suhu maka pembentukan endapan akan berkurang disebabkan banyak endapan yang berada pada larutannya. Yang kedua, sifat alam pelarut. Alam anorganik mudah larut dalam air dibandingkan dengan pelarutan organik seperti alkohol atau asam asetat. Perbedaan kelarutan suatu zat dalam pelarutan organik dapat dipergunakan untuk memisahkan campuran antara dua zat. Setiap pelarut memiliki kapasitas yang berbeda dalam melarutkan suatu zat. Begitu juga dengan zat yang berbeda memiliki kelarutan berbeda pada kelarutan tertentu. Yang ketiga, pengaruh ion sejenis. Kelarutan endapan akan berkurang jika dilarutkan dalam larutan yang mengandung ion sejenis dibandingkan dalam air saja. Sebagai contoh, kelarutan FeOH3 akan menjadi kecil jika kita larut dalam larutan NH4OH dibandingkan dengan kita melarutkan dalam air. Hal ini disebabkan dalam larutan NH4OH sudah terdapat ion sejenis yaitu OH+, sehingga akan mengurangi konsentrasi FeOH3 yang akan terlarut. Efek ini biasanya dipakai untuk mencuci endapan dalam metode gravimetri. Yang keempat, pengaruh pH. Kelarutan endapan garam yang mengandung anion dari asam lemah dipengaruhi oleh pH. Hal ini disebabkan karena bergabungan proton dan anion endapnya. Misalnya, endapan AgR
akan semakin larut dengan adanya kenaikan pH disebabkan H+ akan bergabung dengan I- membentukkan HI. Yang kelima, pengaruh hidrolisis. Jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air, maka akan dihasilkan perubahan konsentrasi H+, di mana hal ini akan menyebabkan kation garam tersebut mengalami hidrolisis, dan hal ini akan meningkatkan kelarutan garam tersebut. Yang keenam, pengaruh ion kompleks. Kelarutan garam yang tidak mudah larut akan semakin meningkat dengan adanya pembentukan kompleks antara ligan dengan kation garam tersebut. Sebagai contoh, AgCl akan naik kelarutannya jika ditambahkan larutan NH3. Hal ini disebabkan karena terbentuknya kompleks AgNH3 2Cl.